Ilmu tasawuf ini wajib dipelajari oleh setiap orang. Namun pemahamannya ya sesuai kadar yang Allah tetapkan pada masa azaliyah. Jadi gak usah khawatir. Terpaham ya, gak usah khawatir. Mereka itu akan dapat pemahaman sesuai ilmu Allah azaliyah. Secara azali dulu Allah tetapkan dia bakal dapat ini. Makanya beda murid, beda nggak jatah pemahamannya? Beda ya? Beda. Ya guru harus, ya bukan hanya sabar, harus fana fi af'alillah dan memandang bahwa ini pekerjaan Allah, dia dilibatkan dalam fi'il Allah itu. Maka si guru bersyukur karena dia dilibatkan dalam af'al itu. Itu yang kemudian menjadi kebanggaan guru. Jadi dia boleh berbangga karena dilibatkan Allah, bukan berbangga karena dia berjasa. Nah, itu bedanya. Barulah itu al-mursyid al-fani, ya, amma siwallah, mursyid yang fana dari selain Allah. Walhamdulillahilladzi ja'alana khalaifa fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil wa akhrijna rabbana min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati bi ilmi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian, puji syukur kepada Allah, kita diizinkan kembali mengkaji kitab-kitab yang diwariskan ulama-ulama kita terdahulu, dan insya Allah ribat istiqomah mengkaji kitab-kitab. Insya Allah sampai nanti salah satu perjuangan kita adalah menghidupkan ilmu-ilmu yang terkubur atau yang selama ini mungkin jarang dibahas. Kita bahas insya Allah dengan bahasa yang kita sanggup, karena yang maha alim itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang guru nggak boleh merasa juga sok alim, sok berjasa, terus ngomong itu kalau bukan aku yang ngajarin nggak nyampe itu, nggak bisa. Kenapa? Karena murid itu memahami sesuatu sudah ditentukan jatah dia sejak azali, bahwa si murid akan dapat pemahaman A, B. Seorang guru ketika melihat muridnya faham, justru dia bersyukur, alhamdulillah Allah melibatkan aku dalam proses ini. Bukan dia malah menjadi jumawa, sok-sokan, ya, sok-sokan bahwa dia aku nih berjasa. Itu syirik khafi. Itu syirik khafi. Atau seorang guru mengatakan, wah kalau bukan karena saya nih nggak jadi di pengajian, ya. Kan itu godaan-godaan saya dan teman-teman para mu'alim itu. Nah, kalau ngaji kitab tasawuf itu mesti dikikis habis-habis. Maka ilmu tauhid yang sifatnya ruhiyah, zauqiyah itu di kitab tasawuf, bukan di kitab-kitab yang lain, ya. Ilmu kalam itu ilmu tauhid untuk mempertahankan tauhid secara burhani, akli, agar dapat dirasionalkan di hadapan orang-orang yang mendebatnya. Itu sebabnya kata Imam Ghazali, ilmu kalam itu hanya seperlunya. Jadi jangan dipelajari oleh semua orang. Tapi kalau ilmu tasawuf lain. Ilmu tasawuf ini wajib dipelajari oleh setiap orang. Namun pemahamannya ya sesuai kadar yang Allah tetapkan pada masa azaliyah. Jadi gak usah khawatir. Terpaham ya, gak usah khawatir. Mereka itu akan dapat pemahaman sesuai ilmu Allah azaliyah. Secara azali dulu Allah tetapkan dia bakal dapat ini. Makanya beda murid,
Beda nggak jatah pemahamannya? Beda ya? Beda. Ya guru harus, ya bukan hanya sabar, harus fana fi af'alillah dan memandang bahwa ini pekerjaan Allah, dia dilibatkan dalam fi'il Allah itu. Maka si guru bersyukur karena dia dilibatkan dalam af'al itu. Itu yang kemudian menjadi kebanggaan guru. Jadi dia boleh berbangga karena dilibatkan Allah, bukan berbangga karena dia berjasa. Nah, itu bedanya. Barulah itu al-mursyid al-fani, ya, amma siwallah, mursyid yang fana dari selain Allah, ya. Itulah mursyid kamil mukammil. Jadi mursyid kamil mukammil itu bukan berarti harus horor gitu, enggak mesti. Terakhir kita halaman berapa Bu ya? Halaman 24 sekarang ya. Oke, coba halaman 24. Al-ulama wal-arifun wal-muridun wal-abidun. Seingat saya ini. Jadi perbedaan makom rohani para ulama, arifin, muridin, dan abidin. Kalau di istilah Ibn Arabi, alim lebih tinggi dari arif. Nah, sedangkan ulama lain, arif lebih tinggi dari alim. Sama dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani di Sirrul Asrar, ma'rifat dulu baru hakikat. Sedangkan mutaakhirin, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sedangkan di kitab Sirrul Asrar yang sekarang diajarin oleh Buya Ulami di rumah, ya, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Jadi itu perbedaan istilah dan kita mesti paham, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, itu Imam Al-Arabi dan para awliya Allah, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Muhammad Bahudi, Syekh Naqsybandi, Ahmad Rifai, Ahmad Tijani, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad Qasamani, dan mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke hadirat Allah, dan semua muhibbin, mustami'in yang ikut mendengar, yang hadir apalagi, dan semua yang ikut berjuang, ikut berdonasi, ikut mengajar para ustadz-ustadz, buya-buya kita, dan semua yang ikut berkorban waktunya, hartanya untuk perjuangan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صحيح. هذا جديد، بدعة. وقال العلماء مخاطبون ومخاطبون. Ulama itu mukhatabun, diajak Allah berdialog, bertitah, mukhatab. Itu jadi ulama di sini artinya orang-orang yang musyahadah, orang-orang yang sudah sampai maqam musyahadah, bertemu Allah tabaraka wa ta'ala atau ditatap Allah ta'ala, mukhatabun wa mukhatibun. Mereka dipanggil Allah, diajak berbicara Allah, Allah mengenalkan diri kepada mereka. Ya, apa kata Allah kepada mereka? Ya abdi ana rabbuka. Kumsalam. Ya, innani anallahu la ilaha illa anta. Itulah maqam wali-wali, kutub khaus, atau sebagian besar kutub-kutub seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, beliau mengisahkan tentang pengalaman rohaninya bertemu Allah Ta'ala, dan Allah kemudian memanggilnya, wahai hambaku, ana rabbuk,
Ya, itu ditulis oleh beliau di kitab Al-Fathur Rabbani. Kenalan sama kekasih aja indahnya bukan main. Gimana kalau kenalan sama sumber kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap saja Allah itu laisa kamitslihi syai', nggak bisa diceritain dia itu siapa. La ya'rifuha illa man syahidah. Nggak tahu kecuali yang ikut musyahadah. Baru saling saling paham. Laisa kamitslihi syai' itu apa? Ya. Wa mukhatibun. Nah, makanya orang musyahadah diizinkan Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Junaid. Imam Junaid itu sebelum menjadi dai, itu dia mimpi dulu ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, kalim linnas. Udah, kamu sekarang boleh bicara perkara ini kepada makhluk. Ijazahnya dari siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap diijazahkan oleh guru yang zahir, tapi pada hakikatnya semuanya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mukhatibun. Mereka berbicara, membawakan rasa bertuhan itu kepada makhluk. Itu sebabnya makhluk tersentuh. Siapa yang tersentuh? Makhluk-makhluk yang di kolbunya dan nur Sayyidina Muhammad SAW. Adakah yang tidak tersentuh? Ada. Ada yang kemudian marah? Ada. Yang gak senang sama Nabi Muhammad siapa? Yang gak senang sama Nabi Adam siapa? Dari zaman surga? Iblis. Yang gak senang sama Nabi Muhammad? Syaitan. Maka antum kalau sampai Allah berikan makom ini, siap-siap dibenci syaitan. Ya. Tapi kabar buruknya, minal jinnati wan nas, syayatinul jinni wal ins. Syaitannya tidak hanya syaitan jin, tapi ada syaitan manusia. Itu problemnya. Siap nggak dibenci? Ya. Siap nggak disebut-sebut namanya sebagai orang sesat? Ya. Siapkah disebut-sebut namanya sebagai orang yang majnun, ya, sahirun mashur, gila, penyihir, disihir, terhipnotis, menghipnotis, lengkap sudah. Ya, makanya Syekh Arsyad Al-Banjari itu dalam satu kalamnya dinukil kalam ulama terdahulu. Kamu nggak sah kewaliannya hatta yashhad laka annaka majnun. Siapa yang yashhad laka? 70,000 siddiqin. Jadi ada golongan-golongan siddiqin, orang-orang soleh, akan bersaksi, bersumpah kamu ini orang sesat. Di situ pakai kalimat taksir 70,000. Ya. Atau di lafaznya alfu siddiq gitu ya. Itu taksir aja, 70,000, 1,000 itu menunjukkan banyak. Dituduh kalau di Quran itu Rasulullah dikatakan abasyaru yahdunana. Seorang begini yang masih jadi guru kami gitu. Seorang bocah-bocil begini berani baca-baca kitab begini. Ya, hati-hati aja kalau itu terjadi ya. Jangan mundur. Udah diberikan sir, jangan mundur, lanjut terus. Karena kita akan diberikan satu keberanian jalaliyah, la yakhafuna laumata laim. Orang kalau sudah dikasih sir mukhatabah ini, dia sudah tahu dia itu berharapnya ke siapa, bukan ke makhluk lagi. Hanya berharap kepada sang mukhatib hakiki itu yang ngajak dia bicara itu. Maka dia nggak akan takut cacian orang yang mencaci. Ya. Semoga kita sampai ke makam itu. Amin ya rabbal alamin. Wal 'arifun mukhatabun la mukhatibun. Sedangkan ahli muraqabah, ma'rifun situ ahli muraqabah, dia diajak bicara tapi tidak mampu untuk mengajak orang lain berbicara.
atau tidak mampu menjawab Allah Ta'ala. Jadi Allah mengenalkan diri kepadanya, tapi tidak ada kalam dari dia. Tapi itu sudah tinggi sekali. Ahlul muraqabah ini sudah tinggi sekali. Jadi yang pertama ahlul musyahadah, ini kutub semua ini. Jadi apa yang disebut maqam kutubiyah? Bukan terbang-terbang. Maqam kutubiyah itu dua ini. Orang yang ahlul musyahadah dan ahlul muraqabah. Dua ini sudah. Dan ini nggak bisa direncanakan. Hanya perlu tasdik, percaya, jalani, berjuang, riyadhah, mujahadah, nanti Allah mudahkan. Ya. Insya Allah kita buat-buat nggak dapat deh. Tapi giliran kita udah lupa, rasa itu Allah beri. Ya. Wal muridun. Ya. Dan ada makom murid, mutasyawwiqun. Dia rindu kapan saya sampai ke makom itu. Muntazirun, mau menunggu. Ya, la mukhatabun wa la mukhatibun, belum diberikan musyahadah dan muqarabah, muraqabah ya. Belum diajak berbicara dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka latihannya harus terkoneksi rohaninya dengan para masyaikh sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalur sanad-sanad rohani, sanad-sanad keilmuan. Ya. Ada lagi di luar itu orang yang nggak mau berthariqah, maunya udahlah saya begini-gini aja, saya nggak mau aneh-aneh ngajinya, sholat aja. Nah itu al-abidun, ahli ibadah. Sibuk urusannya cuma dengan amar ma'ruf, ya, amar wa nahi, la yaftarun, hanya itu urusannya. Ya, yang penting syariat, beresin syariat. Nah, jadi kalau ada yang ngomong beresin dulu syariat ente, baru jadi wali, nah, siap, kita mah siap-siap aja kan. Tapi ada orang begitu untuk meremehkan bab kewalian, untuk menutup bab kewalian, karena emang dia nggak tahu jalan kewalian, nggak ketemu mursyid-mursyid yang memahami itu dengan baik. Ya. Maka mereka la mukhatabun, wala mukhatibun, wala mutasyawwiqun, wala muntazirun. Antum ini kalau sudah talqin atau sudah pernah ikut kajian zikir sekali saja, kalau Allah beri rasa, nanti rindu, kapan rasa itu kembali? Itu muridun. Kapan rasa itu, rasa nikmat itu? Ya, banyak juga yang takut nikmat itu hilang. Loh kita kan nggak pernah nyembah rasa. Rasa itu hanya penghubung antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantesan nasinya mati. Keren aneh yang lagi panas ini. Jadi kalau ada orang selalu ngomong gitu gimana? Udah gak usah bahas-bahas beginian. Ini level tinggi. Itu bukan level tinggi, tapi emang dia nggak paham. Kalau orang paham gimana? Pasti dia bahas. Dulu kita kalau di ngaji kitab misalnya Kifayatul Awam, Ummul Barahin, anak-anak kelas berapa tuh ya belajar itu? Ummul Barahin. Aliyah. Kata anak kelas 3 Sanawi apa? Oh itu kitab tinggi, sulit. Ya enggak? Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti, nggak akan ngomong gitu. Ya. Tajarrudul murid. Nah, tajarrud itu murid melepas dirinya dari semua sesuatu selain Allah, disebut tajarrud atau al-murid al-mutajarrid. Wa qala, berkata beliau, kullu muridin
Setiap murid tajarrada ila Allah Ta'ala min jamil asya'i zahiran wa batinan. Setiap murid yang datang kepada Allah dengan melepas, ya, segala sesuatu, baik yang zahir atau yang batin. Yang batin itu rasa, rasa, pemahaman, makomat, ahwal itu batin. Kalau zahir itu ya keinginan-keinginan duniawi, ya. Kan banyak orang zikir masih bersyarat. Jadi dia belum betul-betul berzikir. Dalam zikirnya dia ingat supaya dapat sesuatu dari zikirnya. Itu disebut zikirnya. Beberapa waktu lalu terjadi obrolan santai antara kami dengan beberapa orang. Ternyata orang ini sudah mulai diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebelumnya mereka-mereka ini senangnya zikir itu zikir amalkan ini terdapat ini gitu. Zikir apa namanya ya? Hikmah gitu ya. Jadi masih bersyarat. Bukan berarti dia seorang murid yang mutajarrid ya. Ini muridnya masih ada maksud yang di hatinya tersembunyi. Nah, summa musika ba'da dzalika ma yurid ala waqtihi alladhi huwa fihi fil hal. Fa min hajatihi ilayhi masakahu Allah wa zala anhu nurut tajrid wa aqabathu zulmatul iddikhar wa man idda'a ghayra dzalika falaysat innahu ra'ihatun min al-julus ma'al haqq ala qat'il asbab. Lalu musika, ditahanlah setelah itu apa yang dia inginkan ala waqtihi alladhi huwa fihi fil hal, sesuai waktu yang mana dia ada padanya pada hal tersebut. Wa min hajatihi, dan di antara hajatnya kepadanya hajatnya murid kepada Allah, masakahullah, lalu Allah tahan juga, wa zala anhu nurut tajrid, sehingga hilanglah nur tajrid dari si murid, lalu bergantilah dengan zulmatul iddikhar, kegelapan iddikhar. Jadi dia menyembunyikan sesuatu. Iddikhar itu menyembunyikan satu niat. Wa man idda'a ghayra dzalika falaysat indahu ayatun minal julus ma'al haqq. Maka siapa yang mengaku-ngaku atau mendakwakan diri selebih dari itu, falaysat indahu, maka tiadalah baginya raihatun minal julus, hak untuk mendapatkan keharuman duduk ma'al haq, duduk bersama Allah ala qat'il asbab, untuk memutus asbab. Nah ini maksudnya sederhana. Kalau ada murid merasa saya ini sudah serius, saya ini sudah tulus, saya jadi teringat perkataan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Al-muwahhid itu musyrik. Loh, kita kaget. Kok muwahhid itu musyrik? Ini kan orang akwal bicara nih, orang lagi dapat rasa. Ternyata Imam Junaid sampai kepada zulmatul iddikhar itu. Apa itu? Zulmatul iddikhar, menyembunyikan sesuatu yang yang nyempil dalam hatinya. Li'annal muwahhid yara annahu muwahhid. Karena ahli tauhid itu memandang, merasa dirinya bertauhid. Syirik kafir lagi. Berarti dia memisahkan, melihat dirinya ada bersama Allah, bahwa dialah yang sebenarnya yang mentauhidkan Allah. Ini bab ilmu ruhiyah, bukan ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, al-muwahhid orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah. Tapi dalam ilmu rohani, rasa merasa diri bertauhid itu nggak boleh. Karena antum kalau merasa diri bertauhid nanti merasa lebih suci dari orang lain. Itu yang terjadi pada kelompok-kelompok ekstrim. Mereka merasa dirinya lebih bertauhid. Itu. Maka dia melihat orang lain, oh, syirik. Dia lupa bahwa dirinya lah yang syirik. Ya. Apa itu?
Kita masuk ke halaman 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada yang punya kitab nih. Punya kitab nggak? Ada. Betul, ikrab ya. Muskilah ya. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Man yad'a al-ghina billah, orang yang mengaku sudah cukup dengan Allah dan cukupkan diri kepada Allah. Wa qala kullu man yad'a al-ghina billahi thumma ra'a anna lahu fadlan 'ala 'abdillahi ma yakunu minhu ilayhi min 'ilmin yu'allimuhu iyyahu wa malin yajuru bihi 'alayhim laysa 'indahu min 'ilmin illa da'wah. Ya Allah. Setiap orang mengaku dia itu sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia memang dia itu mendapatkan sebuah pelatihan di atas hamba Allah yang lain, padahal itu adalah pemberian dari Allah kepada mereka, baik itu ilmu yang mereka ajarkan atau harta yang diberikan, maka sejatinya orang itu tidaklah dikatakan berilmu, tidak ilmu ini, kecuali hanya sebatas pengakuan saja. Masya Allah. Apalagi hakikat ilmu itu. Baik, ini penting sekali teman-teman, karena kita ini belum seberapa ini, walaupun kajian-kajian kita sudah banyak, tapi kita belum seberapa ini ya. Apa kata beliau? Kullu man idda'al ghina billah, orang yang mengatakan saya ini sudah tawakal kepada Allah, saya sudah usul kepada Allah, Bu, saya ini mursyid ya, mursyid itu Datuk Dodo ini bullshit thorikoh, bener ya, kita ngomong apa atau dipatahin kemana ya. Wiridnya wirid suwaiqiyah. Thumma ra'a anna lahu fadla ala 'abidillah bima yakunu minhu ilaihi min 'ilmin yu'allimuhu iyyahu wa malin yajudu bihi alaihi. Ini dua yang kena di situ. Satu, ahli ilmu yang mengajar. Dua, orang yang diberikan kelebihan harta, yang suka berbagi, yang suka berdonasi. Nih kena nih, kita kena semua bulan nih. Ada terbersit. Kalau bukan karena saya nih, ini majelis nggak jalan. Baik si mu'alim yang ngomong atau yang donatur yang ngomong. Kalau bukan karena saya nih, ini pesantren nggak jalan. Wallahi, demi Allah, saya waktu nyantri, saya dengar asisten kiai ngomong begitu. Kalau bukan karena saya nih nggak jalan nih pesantren. Gila. Ya. Karena kiai sering mendadak ada panggilan dari mana. Ya, dulu Pak Kiai kan Imam Besar Istiqlal kan, sering dipanggil sama, dekat sama SBY soalnya. Ya. Sering dipanggil ini, panggil itu, rapat itu, di MUI juga aktif. Terbersitlah sama si mu'alim tapi berhati nggak jelas ini. Hati saya nolak dia ngomong begitu. Ya. Kalau bukan karena saya ini pesantren ini gak jalan. Terbersit ini. Ya. Orang-orang seperti ini laisa indahu minal ilmi illa da'wah. Ilmu dia atau harta dia itu sebenarnya hanya dakwaan. Pada hakikatnya dia nggak punya apa-apa. Ya, pada hakikatnya nggak punya apa-apa. Yang naruh ilmu ke dada buya-buya saya siapa? Allah. Kalau Allah mau cabut seketika boleh nggak? Boleh. Ya, makanya ada orang tiba-tiba pelupa, mungkin karena stroke, mungkin kena tabrakan, mungkin nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga rasa itu jauh dari kami ya. Amin, doain kita ini ya. Yang ngajar-ngajar ini kadang-kadang lupa mau mendapatkan pelajaran ya.
Nah, begitu juga wa malin yajulu bihi alaihim, atau orang yang suka memberi, suka support. Ini hati-hati, itu harta pun milik Allah. Nah, maka adab kita sama kayak tadi, baik yang donatur ini ataupun ahli ilmu. Ahli ilmu ini kan donatur juga, donatur keilmuan, ya kan? Mahal itu. Apa? Aku bersyukur Allah melibatkanku dalam proses ini. Itu baru boleh berbangga, baru ngomong alhamdulillah. Jadi benarkah di Quran alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzal wasaf. Jadi itu pujian mengembalikan hidayah dan amal ini kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang memberi bimbingan kepada kami nggak akan begini. Dan itulah makom ahlul badar, ahlul uhud. Ahli Uhud itu lagi gali-gali parit ngomong gitu. Laulaka ya Rabb, ya laulaka ya Rabb ma sallaina wa ma tasaddaqna. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau jua ya Allah, kami tidak akan tahu apa itu salat, apa itu zakat. Nah, ahli-ahli Uhud mungkin secara bahasa orang bilang ini cocok logi. Tapi bagi ahli ma'rifat, enggak. Al-Badr itu nanti berlaku sampai kiamat. Kalau Al-Badru kita baca sampai hari ini, benar nggak? Uhud Ahad. Makanya Nabi sengaja menginjak Uhud naik ke atas. Beda dengan bukit-bukit dan gunung yang lain. Kata beliau, ya Uhud, inni uhibbuka. Aku cinta kepadamu. Karena itu simbol tauhid. Itulah ujiannya terberat. Beda dengan Khandaq, lain lagi ceritanya. Ya, itu beda-beda semua. Dan mereka di situ ada ahwal-ahwal tauhid semua. Ahlul Badar di makom apa, Ahlul Uhud di makom apa, Ahlul Khandaq di makom mana. Wa kaifa yadda'i al-alim billah anna lahu fadlan ala khalqillahi ta'ala bima yakunu minhu ilaihim min al-khair wa khamsatun tatlubuhu wa turaddu alaihi fima yadda'i min al-fadl. Ahmad, bagaimana mungkin pantas seorang alim, orang yang musyahadah kepada Allah, memandang bahwa di dalam dirinya ada satu kelebihan yang Allah lebihkan pada dirinya dibandingkan makhluk yang lain. Maksudnya, orang semakin tinggi makomnya, semakin dia merendah. Benar-benar merasa rendah. Maka Imam Sya'rani mengatakan, aksarun nas tawadu'an Sayyiduna Nabi SAW. Orang yang paling tawadu itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan ente. Tapi yang paling tawadu itu Rasulullah SAW. Tawaduknya bukan tawaduan. Memang tawadu hakiki. Makanya beliau disebut di Quran abdun. Ya? Subhanalladzi asra bi abdihi ilaila abdun. Abdun apalagi kalau bukan itu satu makom kerendahan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal ya tatlubuhu ya yang mencarinya, yang akan dikembalikan kepadanya sesuai dengan apa yang didakwakan. 5 hakikat maksudnya, supaya kita mengetahui sebenarnya pantaskah kita merasa diri ini nyimpan ilmu ma'rifat, diri ini nyimpan makom yang tinggi. Pantaskah saya ini punya tarekat yang tinggi melebihi tarekat yang lain? Kalau udah masuk tarekat aku gak boleh lagi masuk tarekat yang lain. Apakah begitu? Ya, kalau udah masuk tarekat kita gak boleh lagi ziarah ke yang lain. Apakah begitu? Nah, coba kita lihat ya. Al-haqiqah al-wahidah. Innal alim billah, orang yang ahli musyahadah kepada Allah, la yatasarrafu illa an amrillah, tidaklah bergerak kecuali dengan izin Allah. Nah, inilah maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau,
Tidaklah aku makan, tidaklah aku minum, tidaklah aku menikah, tidaklah aku jalan, tidaklah aku diam, tidaklah aku tidur, tidaklah aku zikir kecuali bi amrillah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musyahadah. Langsung connect. Jadi dia ibadah bukan karena motivasi nafsu. Ingin dapat ini, ingin dapat itu, udah nggak ada lagi. Betul-betul liya'budun, supaya tambah kenal dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza a'ta syai'an min 'ilmillah aw malin atahu Allah fala yu'tihi illa an amrin ilahiyyin amarahu bil haqq fi sirrih. Nah, sekarang disebutkan metodologinya apa? Cara Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Arabi, Syazili mengetahui bahwa ini perintah dari Allah. Itulah pertanyaan yang dulu saya tanyakan kepada salah satu mursyid saya. Bagaimana cara saya tahu bahwa si fulan itu syanu? Apa jawaban beliau? Engkau kan punya sir. Ya sama ini. Apalah bedanya? Kata beliau, jika dia memberi harta, memberi ilmu, nah ini bagi orang yang donasi, bagi guru sama, ya. Fala yu'tihi illa an amrin ilahiyyin amarahu bihil haq fi sirrih. Maka dia tidak memberi, tidak mengajar kecuali ada sir gerak di dalam sir dia. Itulah disebut dalam kalam ilhami, ya, qudsi ilhami, wa fi sirri ana. Nah, dalam dimensi sir engkau akan menemukan amarku, perintahku. Gitu. Bukan berarti Allah berada di dalam sir, enggak. Allah itu, seandainya sir itu suatu dimensi waktu dan tempat, fallahu munazzahun muta'alinan. Allah maha suci dari itu. Ta'ala Allah amma yasifun. Maha suci Allah dari semua yang mereka bayang-bayangkan. Sini Ahmad. Ahmad. Ya, sini duduk. Fa in tawaqqafa faqad asa indal haqiqah. Nah, jadi dosa itu, ini dosa, ada dosa menurut durhaka, menurut ilmu fiqih, ilmu aqidah, ada durhaka menurut ilmu ma'rifat. Ma'rifah itu beda-beda loh. Kenapa di Quran ada fa'asa Adamu rabbahu faghawa? Lalu Nabi Musa mendurhakai Tuhannya dan dia tergelincir. Sedangkan dalam kaidah Ahlussunnah, para nabi maksum, terjaga dari dosa dan kesesatan. Terus kok di Quran disebutkan begitu? Apa Quran melanggar kaidah ini atau kaidah ini melanggar Quran? Oh, ternyata kaidah ini dibangun berdasarkan kelas-kelas dimensi tadi. Jika ada seorang nabi dapat sir lalu dia tidak lakukan, itu namanya dosa. Jika seorang wali dapat sir lalu dia tidak lakukan karena halangan mungkin keluarganya, tetangganya, pasangannya, ya, muridnya, viewernya, lalu dia meninggalkan itu, fa'asa, dia telah durhaka karena dia takut bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan kata-kata dalam sirnya lalu mempertimbangkan kata-kata di luar sirnya. Itulah yang disebut dalam hikam min jahlil murid ayatruka yaqinan ma indahu. Ya, salah satu ciri-ciri kejahilan, kebodohan murid, dia tinggalkan apa yang dia yakini dalam sirnya karena mengikuti apa yang dikatakan annas, orang-orang. Berat ya? Enggak. Kalau keberat tuh pakai ini. Semakin ke dalam hidup tuh semakin indah. Dan saya kasih tahu antum, mau bahagia atau mau gelisah? Kalau mau bahagia, mulai menatap ke dalam, ikuti sirnya. Tapi kalau mau gelisah, ikuti kata netizen.
Ikuti kata orang. Itu ikuti kata orang yang berkomentar di status sosial media kita. Jadi gimana? Mau bahagia atau mau gelisah? Bahagia. Coba buka status di kolbumu. Ya, nanti apa statusnya di situ? Itu yang di like, itu yang diikuti. Bukan kemudian mengikuti status orang lain. Ya, share kita. Aplikasi yang ada di dalam ini lebih canggih dari Instagram, dari TikTok. Ya, TikTok, ya, TikTok. Fa in tawaqqafa faqad asa 'inda al-haqiqah. Kalau kita kan gini, saya ini contoh, lihat ada orang kasih dalam hati, kemis nih. Kalau saya nggak kasih, secara ilmu hakikat dosa. Tapi secara ilmu fikih dosa nggak? Secara ilmu akidah dosa nggak? Tidak. Gitu, ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani mau makan, mau minum, mau jalan, mau menikah, mau bercerai, mau ngapain, mau haji, mau umroh, mau sholat, apa semuanya min amrillah. Semuanya perintah Allah. Amrullah itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka yang mampu membaca amri rabbi itulah ar-ruh. Ar-ruh itu diterjemahkan di dalam as-sir. Gitu. Ya, jadi amrullah itu tajallinya adalah ruhnya insan. Tapi amrullah, ruh adalah ruh. Amrullah bukan Allah toh. Apalagi ruh. Ar-ruh bukanlah Allah. Dia hanya tiupan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada sir perintah masuk ke dalam, yang mampu baca siapa? Itulah namanya mesin sir. Dia nanti mampu baca. Itu kenapa mesti talqin, lalu zikir khafi, lalu robitoh ruhiyah. Robitoh ruhiyah itu basic kalau mau muhadatsah khidiriyah. Robitoh ruhiyah, rohani guru. Ya, itu basic mau muhadatsah khidiriyah atau di istilah beberapa masyayikh kita muallimi. Itu basicnya di situ. Berhasil di situ, berhasil di sana. Ya. Lebih cepat ya. Wa hal huwa illa bimanzilatir rasul law lam yuballigh ila an-nas ma nuzila ilaihim. Ya. Nah, mereka ini sering salah pahami teks ini. Dia ini pewaris para rasul. Bedanya kalau rasul wajib menyampaikan kepada manusia. Ya. Kalau ahlul musyahadah ini tidak. Itu aja bedanya. Oleh karenanya, Sidi Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam bab Al-Insan Al-Kamil, jilid 2, Al-Insan Al-Kamil itu judul kitab. Lalu ada bab Al-Insan Al-Kamil di jilid 2. Apa kata dia? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati syaikhi. Aku melihat Rasulullah SAW tapi dalam pancaran wajah guruku. Tapi beliau garis bawahi, ini bukan reinkarnasi, bukan menyatu, bukan hulul, bukan ittihad. Yang paham cuma ahlul azwaq. Itu dulu sebelum ada handphone. Setelah ada handphone gampang jelasin. Ya, wajah teman kita kan gampang masuk ke dalam, tapi teman kita nggak masuk ke dalam itu kan. Ya. Jadi kalau kita nelpon orang terus wajahnya masuk ke handphone, apakah orang itu masuk ke handphone kita? Nah, secanggih apa itu? Kira-kira begitulah canggihnya gurunya Syekh Abdul Karim Al-Jili, sehingga dirinya layak menjadi layarnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Contohnya? Ya, itu salah satu. Itu turunannya. Tapi zoknya nanti ngomong sirnya. Jadi ada masa kita nggak lihat wajah guru kita ngeliat wajah Rasulullah di situ. Pancarannya aja. Ya, dan Imam Al-Jili ini Imam Ahlus Sunnah, antum jangan macam-macam. Imam Ahlus Sunnah cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cicit, ya. Anak Rasul lewat gurunya. Iya. Jadi fana fillah mesti fana pada Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam. Dan fana fil Rasul mustahil kecuali fana fi Syekh. Jadi sebenarnya orang cukup fana fi Syekh, nyampe ke fana fillah, fana fil Rasul, fana fillah. Karena sir yang ada dalam Rasul, dalam mursyid itu apa sebenarnya? Sirnya Rasulullah SAW. Tentunya mursyid yang syekh yang al-fani, yang fana, ya. Bukan syekh yang al-hasid, al-haqid, yang kolbunya penuh iri dan dengki, bukan. Ya. Hakikat kedua, ya. نقول له تدعي الفضل وأنت ما وصلت إلى خلق من خلق الله مما أتاك الله إلى ما قسم له أزلا وأنه لابد أن يصل إليه على أي وجه كان بل والله لهذا الآخذ منك الفضل عليه والذي لم يتوكل تتعنى به إليه حتى توصل له قسمته فاشكر الله الذي سخره حتى أتى إليك يطلب حقه الذي تعين له عندك فأي فضل لمن أعطى خلقا حقه. Mudah nggak? Terjemahin ya. Kalau ada orang ngomong saya ini lebih baik dari dia, tarekat saya lebih bagus dari dia, majelis saya lebih sahih, lebih benar dari dia, tarekat saya ini lebih lurus, yang dia tuh enggak sesat. Ya, tad'il fadla wa anta ma wasalta ilaihi. Engkau merasa dirimu punya kelebihan, padahal ketika engkau menyampaikan satu kelebihan kepada makhluk, itu adalah kelebihan, ya, orang yang merasa sok berjasa sehingga orang lain dapat sesuatu bagi dia, mungkin muridnya banyak atau apa. Kata beliau, kelebihanmu itu lain dengan pemahaman kelebihan yang didapat murid. Si murid itu punya kelebihan, mungkin asbabnya kamu, tapi dalam ilmu Allah sudah tetapkan sebelum kamu ada bahwa si murid pasti dapat ilmu ini, walaupun bukan lewat kamu. Kira-kira gitu. Disitulah kadang-kadang guru itu ngomong, guru kalau lagi fana fillah dia akan ngomong, hei kalian tuh jangan sombong, saya itu nggak butuh kalian. Tuh dia lagi fana itu, lagi ahwal dia itu, saya nggak butuh kalian, ya. Tapi di waktu yang lain seakan-akan dia butuh muridnya. Nah, pintar-pintar melihat sir itu, nilai yang berbicara siapa, sir apa yang sedang berbicara. Serius ya ngaji kitab Al-Inbah ini. Kita langsung aja hakikat ketiga. Sama pertanyaan dia di ujung, fa'yu fadlin liman a'ta khalqan haqqahu. Jadi saya nih sama Bang Do misalnya, Bang Do ini bakat dapat sir 7 misal. Ketika saya mengajar, Bang Do dapat itu, dan saya bangga GR. Asbab aneh ente nih dapat 7. Apa kata Imam Narabi? Fa'yu fadlin liman a'ta khalqahu haqqahu. Bang Do itu memang hakikat, dalam ilmu hakikatnya Allah sudah menetapkan dia dapat 7 hak dia, walaupun bukan lewat ente, ya. Terus apa lebihnya kamu jika dia mendapatkan haknya? Itu kalimatnya. Apa lebihnya kamu? Emang dia mendapatkan hak dia, cuma kebetulan kamu dilibatkan di dalam proses itu. Ya.
Nah, ini akan sering terjadi ya. Saya sering dengar politisi ngomong begitu. Si Anu tuh jadi gubernur, kalau bukan Ani dulu yang bantu dia, nggak beres dia tuh. Ntar muncul lagi tuh ya. Hati-hati dengan pro siapa ya, kan sekarang banyak pro kepada fulan, pro berfulan. Itu mereka udah ganti-ganti posisi udah berkali-kali. Melihat nggak menguntungkan di sini pindah, nggak menguntungkan pindah, gitu kan? Ya. Dan orang-orang begitu kan dia dukung karena mengharapkan sesuatu. Jika harapannya nggak sampai, dia akan melawan orang yang tadi dia dukung. Terus bedanya apa sama Khawarij? Cuma bedanya kalau Khawarij teroris, dia bunuh orang, kalau ini membunuh karakter. Ya. Hakikat ketiga al-ukhuwah fakulluna abna'un li abin wahid wa huwa al-haq. Fa idza 'ata al-akh li akhihi syai'an min mali abihi fa yufadil lahu wal mal li al-ab la lil akh. Ini bahaya nih teks ini. Tapi ini kalimat majazi, bukan hakiki. Kita ini semua bersaudara, kata beliau. Ini bukan innamal mu'minuna ikhwah. Ini saudara dalam pengertian sumber kita semuanya siapa? Allah. Maka beliau mengistilahkan sumber itu ab. Sumber kita semuanya Allah. Bapak. Wahuwal haq, dialah Allah al-haq. Gimana? Ngeri ya? Ini yang disalahpahami oleh sebagian agama sebelah yang kemudian menggunakan teks Ibn Arabi lalu mengatakan Allah itu Tuhan Bapa, kita ini anak-anak Tuhan. Tapi kalau mereka pakai teks Ibn Arabi dengan maksud Ibn Arabi, mereka sudah Islam sebelum bersyahadat. Oh, gimana lagi tuh? Sudah Islam sebelum bersyahadat, maksudnya apa? Jika maksud mereka sesuai dengan Ibn Arabi, kata Ibn Arabi, al-ab di sini bukan bapak dalam pemahaman teologis, teolog, tapi bapak dalam pengertian sumber ontologis namanya. Bahwa kita ini bersumber dari yang satu, al-wahidul ahad, itulah al-haq. Kalau Allah sebagai sumber alam semesta mau bagi-bagi kepada ya pecahan-pecahannya itu, maka itu min mali abihi, itu miliknya Allah semua. Fa yufadillahu. Terus kita yang menghantarkan itu emang punya jasa apa? Wal malil ab lalil akh. Jadi kalau Bang Do itu seorang pengantar zakat, duit dari muzaki, orang yang berzakat, kita hantarkan ke mustahik, orang yang membutuhkan zakat. Itu yang berhak dipuji siapa? Si muzakinya kan. Cuma kebanyakan orang lupa, nih titipin nih. Ketika dia bagi, orang nggak bilang makasih. Dia bilang nggak tahu diuntung, kurang ajar, nggak sopan. Ini kasih, dia nggak berterima kasih. Itu sama seorang guru juga begitu. Ya, ini wilayah emosi kita akan diaduk-aduk. Makanya banyak guru marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya, itu karena nggak menyadari bab ini. Ya, oleh karenanya guru kalau semakin paham bab ini, semakin kurang amarah emosinya. Ya. Sesekali mah perlu. Ya. Al-haqiqah ar-rabi'ah, hakikat yang keempat, al-ubudiyah fakulluna abid wallahu sayyid. Semua kita hamba Allah, Allah lah zat yang kita pertuhankan. Fa ayu fadlil li'abdin idza ata'an ma li sayyidihi li'abdin akhar. Kalau emang kita ciptaan Allah, maka apapun yang ada pada kita, ilmu kah, harta kah, semuanya itu dari Dia. Kita cuma punya jasa menghantarkan. Coba antum lihat, kayak yang punya jasa mengantar itu apa? CNE, apalagi iklan Tiki, apalagi apa Ninja gitu ya.
apalagi Express, apalagi kenapa nggak ada yang nyebutin pos gitu ya? Ngeri kali. Paling tertua. Tapi biasa yang tua-tua emang udah ringkih ya. Sulit berubah dia. Itu mereka, apakah mereka ketika dapat kiriman merasa mereka yang punya? Enggak kan? Tapi mereka mendapatkan fasilitas jasa menghantarkan. Itulah yang diberikan Allah kepada orang alim dan kepada orang kaya. Orang alim dapat fasilitas itu, orang kaya dapat fasilitas itu. Si kaya karena memberi donasi, maka Allah kayakan dia. Si alim karena dia memberi ilmu, maka Allah alimkan dia. Dan diberi fasilitas. Orang kaya gampang disayangi oleh orang alim gampang disayangi oleh orang kaya. Yang kasihan yang nggak kaya ini. Gimana? Disitulah diuji kolbunya si kaya dan si alim. Ujiannya hakikat ar-rabi'ah. Semua kita hanyalah hamba. Apakah disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin? Bukan kita mempertahankan kemiskinan, tapi orang kaya ini mesti berbagi selama masih ada orang miskin. Karena status dia sebagai orang kaya nggak akan ada kalau nggak ada orang miskin. Jadi harus berbagi. Dan al-ghani indana man a'ta lillah. Orang kaya menurut kita yang berkecukupan itu yang dia berbagi karena Allah. Ya. Dia nggak perlu lagi dipuji sama dia. Makanya Sayyidina Umar sering menghantarkan keperluan orang miskin kapan? Malam hari. Dan nggak mau disebut dia. Semoga tambah banyak muncul pemimpin-pemimpin begini. Kalau sekarang kan lembaga zakat mesti foto dulu. Jadi mempertontonkan kemiskinan umat. Maka mohon maaf pengurus masjid, saya nggak sepakat dengan cara-cara antum yang mempertontonkan kemiskinan anak miskin dan anak-anak yatim setiap Ramadan atau setiap hari raya. Santunan fakir miskin kan malu. Saya gengsi tuh ngeliat begitu. Walaupun kita dulu juga miskin juga ya. Saya nggak mau. Bapak saya ngomong, kamu bapakmu walaupun PNS, tapi bapakmu banyak anak banyak, utang banyak. Sebenarnya bapakmu berhak menerima zakat. Tapi nggak ada cerita. Kita harga diri kita ada. Nggak ada kita minta-minta. Makan telur dibelah 4. Ngalamin kita. Makan nasi hanya pakai garam. Ngalamin. Ini generasi Z ini udah nggak dapet ini. Masih dapet ya? Ya. Nyari siput. Dapatnya keong mas. Kita goreng. Kita gulai. Kata orang haram. Bagi kita nggak ada. Dia sama kayak siput. Pernah aneh makan itu, antum percaya nggak? Ya, jangan dikira kita enak-enak aja sekarang begini. Ya, saking sulitnya makan zaman mahasiswa itu, saya beli roti sari roti, saya simpen, pagi makan dikit, tersiang makan dikit, malam makan dikit, berminggu-minggu saya begitu, nggak tahu biasa. Karena duitnya habis beli kitab. Maka bapak saya waktu datang, saya wisuda di Mahat, dia ngeliat kitab banyak tuh nangis. Karena ngirimnya nggak banyak, tapi kitabnya banyak gitu. Ntar kalau awal bulan baru saya beli sate, saya beli mie, gabungin, terkenyangnya sampai malam. Sampai besok Pak. Ya Allah. Tapi kalau ada orang bagi-bagi makanan di kamar sebelah, saya nggak mau ikut makan. Saya punya harga diri. Aku nggak mau malu-maluin orang tua aku. Ya ente nggak asik orangnya, bukan nggak asik. Emang saya orangnya begitu. Saya apa adanya aja udah. Ya. Lain dengan Ami Falah nih, lain cerita. Awal bulan kita berebut mau bayar. Akhir bulan tunggu-tungguan sampai bayar duluan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau mau berbagi jangan nunggu kaya dulu.
Mulai dari sekarang berbagi. Nanti kalau udah kaya, sifat berbaginya Allah besarkan sebanyak kekayaannya. Tapi orang pelit tambah kaya, pelitnya seperti benalu tambah gede gitu. Pohonnya gede, benalunya tambah gede. Ya, mahasiswa santri-santri sekarang enak-enak ya. Gak ngerasain masa paceklik lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah makan nasi ada itunya gak? Bukan gabahnya. Udah muncul kumbang-kumbang itu loh. Kutu. Pernah makan itu gak? Aneh makan itu. Tapi kita gak protes. Kita terima. Radina billahi rabba. Ya Allah, kami ridho. Ya. Kami ridho-ridho aja. Mau beli sepatu udah rusak. Kita punya cabai. Pas nyampe di sawah, itu cabai dicabut sama orang. Kenapa dia gak ngambil buahnya aja? Ya, begitu orang iri dengki. Itu bapak saya sampai hari ini masih ingat tuh, masa bersalah beli itu sampai hari ini. Tapi saya bilang gak usah, santai aja. Hakazal hayat, hazihi hiya hayatud dunya. Inilah dunia ya. Beliau nangis, saya nggak nangis. Karena ingat sepatu anaknya sudah bolong. Saya mah santai aja. Jadi insya Allah kita juga bisa bertani kok ya. Saya bisa bertani, bisa cocok tanam. Cuma mungkin nggak sekencang petani aslinya. Fa in a'ta an amrin fa yafadil lahu wal amir huwal mufaddil. Ya, sampai akhir ya. Jadi intinya para aulia-aulia itu memandang segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di hakikat kelima ada kalimat al-istikhlaf. Kita ini khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Anfiqu, tunaikanlah, belanjakanlah, keluarkanlah, bayarkanlah, ajarkanlah apa yang Allah jadikan bagi kamu sebagai engkau khalifahnya. Maka ada orang yang Allah berikan dalam keilmuan, dia mesti mengajar. Ada yang diberikan dalam bab jasa, dia mesti buat jasa. Ada yang dalam bab politik, silakan berpolitik. Kita juga gak hati politik. Ini Buya Dr. Aldom ini pakar politik ini. Ya. Mulai dari politik kampus sampai ke politik alam Jabarut ini. Kalau Datuk Dodo ini alam carut marut. Fakulluna mustakhlafuna fima fi aydina min ilmin wa malin. Kita ini khalifah Allah yang Allah titipkan untuk mengatur daulah alam semesta yang isinya ada ilmu, ada harta, wal mulku lillahil haq. Tapi semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jadi khalifah di sini siapa? Kita atau syaitan atau jin? Ya, kita. Nah, maka di baris ketiga terakhir, kaifa yaral alim billah di halaman 26 itu. Lalu bagaimana mungkin seorang yang sudah musyahadah kepada Allah memandang bahwa dirinya ada kelebihan terhadap hamba-hamba Allah. Ini masih ingat saya sering ngajak berdoa, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni jika ada terbersit di hati merasa lebih tinggi dari orang yang di depan, di belakang, kanan, di depan. Masih ingat? Ini turunan dari ini. Turunan dari teks Ibn Arabi. Ya. Walaupun sebelumnya kita belum bukan ngambil dari ini, tapi ya sama sumbernya dari kolbu semua. Ya. Wa annahu man da'a hadza ma 'indahu syammatan min ma'rifatillah. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang duduk bersama dia. Jadi saya duduk di atas ini karena menghormati ilmunya.
bukan karena saya merasa berilmu, ya, karena dititipin aja. Tadi ditugasin Buya Asfi tadi, Buya ngejar Al-Inbah, siap. Ya, udah di tag sekali sebulan nih, gawat ini. Annau man idda'a hadza, orang yang mengaku begini, merasa dirinya alim, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar, thariqat dia paling sahih, kemursidan dia paling kuat, paling mu'tabar, ma'indahu syammatun min ma'rifatillah, nggak ada aroma kemakrifatan dalam dirinya, yang ada aroma kesombongan. Ya, jadi hati-hati juga kalau ngomong ke orang, ente tobat ente, hati-hati ngomong begitu tuh. Itu bengis namanya itu. Tobat itu min qalbin, bukan min ghadabin. Dari kolbu, bukan dari kemarahan. Kalau ngajarin orang tobat pakai kolbu ngajarinnya, bro, ya. Ngajarin orang sholat, zikir, mesti kita dulu terjun ke dalam itu. Ngajarin orang zikir, kita sibuk main handphone sampai jam 2, jam 3. Terus kapan wiridnya? Ya kan? Kalau mursyid berhenti aja jadi mursyid, ya kan? Banyak. Allah kalau mau yang lain bisa dikasih. Yang lucunya lagi mimpin suluk, main Facebook, ngomongin orang, ngomongin mursyid yang lain. Itu menyedihkan fakta-fakta hari ini. Ya, berarti mursyidnya tenggelam dalam fana fi Facebook. Nah, itulah uniknya mursyid-mursyid zaman now, ya. Apa kata beliau? Annahu man idda'a hadza ma'indahu syammatun min ma'rifatillah. Ya. Orang kalau emang ahlullah, dia nggak sempat mikirin aib orang lain, nggak sempat. Oh, aib kita aja banyak. Ya, wahadhihi afatul ghina billah. Inilah, ya, kelemahan, cacatnya orang yang merasa sudah cukup dengan makrifatnya, makomnya bertuhan. Ya. Boleh juga ini disebut, ini celahnya para mursyid, para murid. Gugurnya, kenapa banyak mursyid gugur jadi wali Allah? Karena perasaan dia merasa kemursidannya lebih sahih. Pernah ketemuan para mursyid-mursyid ya? Aromanya begitu. Ya, makanya saya takut hadir karena saya nggak merasa mursyid. Walaupun dikasih ijazah, itu kan ijazah tertulis di ilmu Allah. Kita takut, kan Allah bisa aja hapus-hapus suka-sukanya kan. Takut ya. Tapi kalau ada yang mau ikut silakan, ya. Wa qillatun nazar ilal faqir ilallah. Kecuali diperintah guru. Guru bilang kamu hadir ya di pertemuan ini, seminar ini, baru kita hadir. Jangan hadir karena merasa saya ini orang tarekat, saya ini mursyid, maka saya mesti hadir di acara-acara seminar, kedatangan syekh, konferen. Kalau sekarang konferen itu multaqo gitu ya. Kan ada tuh multaqo turuk sufiyah, konferensi, kan macam-macam, masing-masing kelompok buat sendiri. Buya kalau aktif itu bisa buat multaqo tuh ya, ngeri kali Buya. Iya, jadi Buya Dewan Thariqah. Wah, kita tunggu ya. Wa qillatun nazar ila al-faqir ila Allah. Tandanya orang ini kurang musyahadah, kurang berharap kepada Allah SWT. Walihada qulna innal faqra ila Allah Ta'ala aslam minal ghina billah. Merasa berkecukupan dalam ilmu ketuhanan, dalam bertuhan, itu lebih bahaya daripada merasa fakir, merasa membutuhkan Allah Ta'ala. Nah inilah kata, kalau boleh disebut, hadhi afatu ilmi ma'rifatillah.
Ini kelemahan orang yang belajar ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Ngapain lagi sholat? Kan Allah ada dalam dirimu. Nah, kan gitu. Ada yang ngomong gitu kan? Nah, itu karena ada di situ, karena merasa aman. Karena al-ghina billah ini sifat ar-raja, rasa harap. Sedangkan kepada Allah mesti juga ada khauf, itu rasa al-faqr, ya. Fa innal ghina billah qad yatasawwar ma'ahu az-zahwu 'ala 'abidillah, ya. Kenapa? Karena merasa cukup bertuhan. Orang akan ngomong ini, ente jangan kaget nanti, kajian Ar-Razi itu kulit-kulit aja. Ya. Ada yang ngomong gitu nggak? Alhamdulillah, Anda bersyukur tuh. Anda bersyukur ada ngomong gitu, berarti dia tahu yang Anda buka itu belum seberapa. Terus kenapa dia marah, ya kan? Habis itu dia marah-marah. Tapi itu nggak boleh dibuka depan orang awam. Lo katanya berkulit-kulit. Kulit di dalam apa di luar? Emang ada kulit di dalam? Kulit ari. Ya. Waktu kecil kejedot ya, Dato ya. Aduh, antum tega bener ngomong begitu. Fa innal ghina billah, ya, orang-orang yang merasa belajar ilmu ketuhanan, dia merasa dirinya lebih mewah, lebih keren, lebih ajib daripada orang lain. Ilmu dia belum seberapa, makomnya belum nyampe. Dalam hatinya terbersit begitu. Ya salam sudah, ya. Coba kalau kita menyebutkan makom, itu ada syaratnya, ya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam, tapi bukan bermaksud fakhr, menyombongkan diri, tapi ingin memberitahu apa yang Allah beritahu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Semua para wali itu di bawah telapak kakiku. Ngeri nggak tuh? Tahta qadami hada. Semua wali-wali itu di bawah telapak kakiku. Teringat tuh antum Naqsyabandi Samani. Apa? Cikiasi. Naqsyabandi. Terima nggak? Syekh Abdul Qadir ngomong nih. Terima nggak? Itu kan orang lagi ahwal, dia sadar dia ngomong apa. Itu yang berbicara saat itu sebenarnya siapa? Itu kan sirrullah dalam kolbunya. Zahirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Hakikatnya kan bukan dia. Terus hakikat siapa? Wah, itu rahasia. Jadi Nabi SAW ngomong begitu, Syekh Abdul Qadir ngomong begitu, apalagi wali-wali setiap zaman. Dulu Sidi Ahmad bin Idris ngomong gitu, Sidi Amr Rifai ngomong begitu, mirip-mirip, cuma beda-beda ungkapan. Ibnu Arabi ngomong begitu, sampai dibully oleh Ibnu Taimiyah setelah wafatnya. Lalu Sidi Ahmad Tijani ngomong begitu. Wali-wali itu ngomong begitu, apalagi nanti Al-Imam Al-Mahdi. Falaula ma yansarif fi hadzal maqam az-zahwu ila al-faqr lamma jitaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqula wala faqr. Ya, seandainya tidak ada orang terbersit ya mengenai Nabi sombong nih. Ya, Nabi untuk saddu zari'ah, untuk apa saddu zari'ah terjemahannya Bu ya? Preventif. Untuk preventif supaya orang nggak kepikiran aneh-aneh, maka Nabi cut wala fakhr, bukan menyombongkan diri. Jadi Bu Yaldom ini boleh ngomong, saya ini doktor tafsir Nusantara. Kali boleh ngomong gitu. Macam-macam orang mau tafsir Nusantara kan, lapor sama beliau. Ya. Bu Yasi nggak boleh ngomong ini. Saya ini
ngurusin konsultasi fikih zakat sudah sekian tahun. Apapun persoalan zakat, saya tahu. Biiznillah. Nah, tambahin biiz. Wal faqru ila Allah Ta'ala laisa kadzalik. Beda dengan orang yang al-faqir ila Allah. Fa inna libsal faqr zahrun wa lahu fakhrun wa in shay'in yafkhuru al-'abdu wal faqir wa huwa tatadul lirriq wal haja lillah al-'azizul ghani al-itlaq faman imtanna 'alayhi bil faqri ilayhi ma al-ghina bihi min ghairi tarjih faqad balagha ma balagha. Nah, jadi yang benar itu makom jama'. Iya ada fakarnya, iya ada ghinanya. Merasa kekurangannya, ia juga merasa cukup. Jadi kalau orang Indonesia kan sering ngomong ini, kamu bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, Pak. Padahal bisa gitu. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Dikit-dikit. Nah, itu nggak baik. Kalau sama orang Barat, sama orang orang Jepang ngomongnya, I can. Takalim bil Arabiyah, nah, gitu langsung. Jangan kalau Syekh. Little mas, ya, jangan begitu. Harus iya enggak gitu. Jadi jelas. Kita bilang I can, but misalnya ada but-nya nggak apa-apa, itu jamak. Ana mutakallim bil Arabiyyah lakin bil lahajati. Saya bolehlah ngomong bahasa Arab tapi dengan gaya-gaya kami lah, gaya-gaya apa? Ciputati. Kan ada Ciputati, Gontori, NUI, macam-macam. Ala qadrihi. Jadi yang orang-orang yang menggabungkan dua ini, faqad balagh ma balagh, ya. Dia baru sampai kepada makom yang yang semestinya dia sampai. Dikit lagi ya. Al-ulama billah wa qala ulama billah baquna bi baqa'illah li'annahum mawsufuna bi awsafillah mutana'imuna bi ala'illah tahta hifzillah wa qala ajaban liman 'alima annahu 'abdullah kaifa qala ma 'abada tariq ila Allah ta'ala. Orang yang disebut mengenal Allah baquna bi baqa'illah, mereka Allah kekalkan. Apa yang Allah kekalkan bukan tubuhnya, ruhnya, tapi nanti diberikan tubuh yang baru. Sedangkan tubuh yang lama hanya disisakan bagian tulang ekor, ya. Li'annahum, ini juga berarti nama dia Allah baqakan bersamaan dengan kebaqaan nama Allah. Siapa sangka Nabi Adam yang 6.900 tahun yang lalu lebih, itu sampai hari ini masih disebut-sebut. Benar nggak? Karena wa'allama Adamal asma' kullah. Karena Sayyidina Adam membawa nama-nama Allah, ilmu-ilmu nama. Nabi Syith, Nabi Nuh. Coba, ada teman kita meninggal beberapa tahun lalu, udah lupa kan? Guru kita meninggal beberapa tahun lalu, udah lupa lo semua. Sebelum Ramadan ada 7 mursyid kita meninggal. Dan orang-orang udah lupa kecuali kirim Fatihah pas tawajuh atau tas zikir. Lupa semua. Tapi siapa yang lupa Nabi Adam? Ada. Kenapa? Allah bakokkan mereka dengan bakoknya Allah. Mau Allah bakokkan? Harus fana dulu. Tiadakan dirimu. Yang ada hanya penciptamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melebur diri, udah nol, barulah Allah tajallikan sifat-sifatnya. Orang alim lalu dikatakan ilmuku ini ya Allah tiadalah dia kecuali ilmu. Baru dia fana. Bahkan tiadalah ilmuku ya Allah kecuali semuanya pemberian dari Engkau. Barulah dibelilah dunia. Ya. Apa kudrat, kemampuan? Kitabnya sama, ya. Kok pemahaman kita beda-beda kan? Coba beda guru, banyak nih Buya Asfi bahas hikam. Coba di luar orang bahas hikam, beda rasanya? Beda rasanya. Siapa yang menciptakan pemahaman yang beda itu?
nikmat ngaji hikam itu. Jalan ya malam minggu biar ngaji. Itu luar biasa loh. Zikir. Malam Jumat zikir yang dibaca Allah Allah la ilaha illallah. Hai qayyum, sholawat. Gak ada bedanya dengan zikir di luar. Lalu kenapa beda di jalan yang dibawa oleh Buya Adomi dan Buya Asfi misalnya? Itu karena mereka istighfarkan dirinya sebelum mulai dan diserahkan, ya Allah, aku tiadalah aku, nah kayak gitu. Ilmuku tiadalah ilmuku. Semuanya dileburkan sampai dia lupa telah meleburkan dirinya. Nah, kalau orang masih merasa memfanakan diri itu masih syirik khafi. Ya, saya membakokkan diri dalam bakoknya Allah. Sifat Allah, ambil satu aja sifat Allah. Tadi yang paling gampang dekat sama kita, ilmu. Ilmu Allah punya sebab nggak? Allah kalau mau tahu perlu belajar nggak? Hati-hati. Orang yang baqi billah mau dapat ilmu aja nggak perlu belajar lagi, kan langsung Allah yang ngajarin dia. Sir dia langsung diteteskan ilmu Allah. Baru boleh ngomong Allah itu guruku. Tapi setahu saya nggak ada satupun ulama yang ngomong begitu. Walaupun di Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tapi Nabi Adam nggak ngomong ya syaikhi Allah, wahai syekhku Allah, nggak ada. Adabnya nggak dapat. Karena tetap di surga ada asbab. Nabi Adam melihat pohon apa segala macam, itu ada asbabnya semua. Anak Nabi Adam melihat burung-burung waktu mau memakamkan itu. Nah, jadi berguru kepada Allah kalimatnya masih boleh, tapi jangan bilang guruku adalah Allah. Itu su'ul adab ente ma Allah, su'ul adab ma Rasul, su'ul adab ma saya. Kan di kalimat itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah ajari kamu. Tapi Allah nggak disebut al-mu'allim. Ada nggak nama Allah al-mu'allim? Nggak ada. Karena nama Allah itu tauqifi. Sebagaimana di Quran, sebagaimana di hadis, begitu kita tulis. Nggak boleh pakai tasrif. Oh, yu'allimukum, 'allama yu'allimu, ta'liman fahuwa mu'allimun, fadzaka ma'lumun, i'lam la ta'lam. Enggak. Apa? Alim la tu'allim gitu. Enggak berlaku. Enggak berlaku. Tidak berlaku tasrif dalam nama Allah, karena nama Allah nggak boleh dikias-kiaskan. Mutana'imuna bi ala'illah, mereka itu menikmati nikmat-nikmat Allah tahta hifzillah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syadzili, Ibn Arabi tidak menolak kaya, tidak menolak fasilitas, tidak menolak semua fasilitas yang Allah beli. Bahkan Ibn Arabi menjadi penasihat Sultan Kaukaus, bahkan mengijazahkan Sultan, dan itu kitabnya masih ada risalahnya sampai hari ini. Seperti Syekh Yasin mengijazahkan murid-muridnya, ada sanad-sanadnya. Jadi dia ngajar di istana, dan itu dilakukan oleh Raja Ali Haji, ya, dan guru-guru mursyid kita, Maulana Syekh Ismail As-Simaburi, ya, itu ngajar di istana. Sultan Hasanuddin plus muallim plus sultan. Sultan Muhammad Idrus yang kita mau hadiri ini tanggal 16, ya, promosi doktornya Ami Falah nih. Mursyid iya, muallim iya, sultan iya, kapitan dulu ya di laut. Ajib beliau. Naskah tarekatnya Naqsyabandi ada, Syatariah ada, Khalwati ada, Qadiri ada, apa aja tarekat Nusantara di situ ada ketemu. Samaniyah paling banyak, ya. S2-nya Ami Falah kan tentang itu. Tapi ada beberapa yang memilih untuk hidup sederhana. Itu pilihan, toh dia bahagia, ya. Dan di ujung beliau mengatakan ajaban liman alima annahu abdullah. Sungguh aneh orang mengatakan aku hamba Allah. Terus dia bertanya,
kok jalan kepada Allah itu sulit sekali, jauh sekali. Sulit amat sih berthariqah, susah amat sih ngaji. Sulit ya musyahadah gitu. Allah itu zahir, benar nggak? Allah itu batin. Zahir artinya apa zahir? Maha nyata, batin maha tersembunyi. Kalau Allah zahir perlu ngalamin musyahadah nggak tuh? Nggak perlu. Saya pengen fana nih merasa melihat Allah. Perlu nggak? Lu nggak perlu kan Allah sudah zahir. Maka man arafallah, siapa yang sudah kenal Allah dan tahu dirinya Abdullah, dia tidak akan minta bertemu Allah karena dia sudah ketemu Allah setiap hari, minimal 5 kali 5 waktu. Di saat dia tidak meminta itu baru diberikan rasanya. Jadi antum itu yang belum diberikan tuh cuma rasanya. Kalau melihat sudah, cuma nggak ngeh. Kayak Abu Jahal melihat Nabi Muhammad tapi tidak tahu itu Muhammad Rasulullah. Orang itu sudah setiap hari melihat zahirnya tajalli Allah, tapi dia tidak menyadarinya. Ya, jadi masih mau minta ketemu Allah, masih mau nembus alam gaib, nggak usah, ya, nggak perlu. Oke, barangkali itu, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kita karena sudah azan, jadi kita tutup dengan doa umum saja. Taruh hujan lagi di sini ya. Semoga Allah meridhai majelis ini, orang yang berwakaf di sini, semua orang-orang yang berjasa, yang berdonasi, yang ikut serta berpartisipasi apapun bentuknya. Semoga Allah angkat darajahnya. Allah masukkan mereka dalam lingkaran baqa billah, kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.